Kibaran sang merah putih, kita maju yakin dan pasti, menuntut ilmu sedini hari, untuk bekal kemudian hari. Wahai putra putri lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi kita kali ini adalah musik kontemporer. Pada materi musik kontemporer, peserta didik diharapkan mampu merancang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer secara mandiri. Kemudian, peserta didik juga mampu menampilkan karya musik kontemporer hasil kreasi sendiri. Musik kontemporer sebetulnya adalah sebuah musik yang contemporary. Keberadaannya itu terpaut erat dengan waktu dan atau tempo. Ya, musik kontemporer itu juga bisa dibilang disebut sebagai musik garda depan atau avant-garde. Musik kontemporer ini prinsipnya dia mengutamakan sebuah era, makanya dia menyandang statusnya sebagai musik new era atau musik baru, tapi bukan sebagai sebuah genre musik new age, itu berbeda. Musik kontemporer itu dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, jadi bukan sesuatu yang umum berlaku dibuat sebagai musik kontemporer, bukan, justru dia dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer itu adalah produk dari modernisasi atau salah satu pengejawantahan era modern. Sebenarnya musik kontemporer itu sudah ada sejak zaman Johann Sebastian Bach, atau pada saat periode di sejarah musik itu dengan istilah periode barok. Ya, Bach dia lebih mengutamakan dengan struktur kontrapunknya antara bass dengan melodi yang saling berlawanan. Nah, pada era itu dianggap nggak lazim. Nah, salah satu ciri itulah yang menguatkan bahwa kontemporer sudah ada sejak periode barok atau zaman Johann Sebastian Bach. Kemudian semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua yang dipelopori oleh Arnold Schoenberg. Oleh Arnold Schoenberg ini dia mengutamakan dengan tangga nada duo dekatonik atau tangga nada 12 nada. Karena yang umum kita kenal itu istilahnya adalah diatonik, yaitu tangga nada yang terdiri dari 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu. Selain itu, musik kontemporer juga musik dengan teknik garapan yang menggunakan idiom dan tata gramatika matematika. Itu contohnya adalah salah satu karyanya Pierre Boulez. Ya, dia menggunakan struktur dengan tata gramatika matematika. Jadi bukan struktur musik populer atau struktur musik yang umum dibuat, tapi dia menggunakan dengan tata gramatika matematika. Oleh Oliver Messiaen, dia berbeda lagi, dia menggunakan teknik garapan berupa perbandingan geometri bangunan. Nanti anak-anak sekalian bisa melihatnya di internet banyak sebagai bahan literasi, sebagai bahan bacaan, atau bisa menonton di YouTube karya dari Arnold Schoenberg, Pierre Boulez, dan Oliver Messiaen. Oke, selain itu ada juga yang mengutamakan permainan perkusi. Salah satu contohnya adalah karya musik dari John Cage. Meskipun John Cage juga enggak cuma membuat musik kontemporer dengan bergaya perkusi, ada juga dengan gaya yang lain. Itu yang tadi kita sebutin itu adalah salah satu pelopor musik kontemporer dunia. Nah, kalau untuk kawasan Asia biasanya salah satu contoh yang paling sering disebut itu adalah Nam June Paik, dia dari Korea. Ciri-ciri musik kontemporer. Oke, ciri-ciri musik kontemporer dapat ditinjau. Yang pertama itu bisa dilihat dari judul musik tersebut. Salah satu contohnya yaitu adalah gimnopedi, terus liturgi kristal, telemusik.
Ada juga yaitu sebuah karya dari Steve Reid yang berjudul Tehilin. Nah, ini menggunakan bahasa yang sepertinya tidak lazim. Kemudian selain judul, ada juga ciri yang lain adalah tema musik kontemporer. Musik kontemporer itu memiliki tema yang berbeda. Oke, sebut saja misalkan karyanya almarhum Slamet Abdul Syukur, yaitu Tetabuhan Sungut. Pada karya ini, Slamet Abdul Syukur lebih mengusungkan tema eksplorasi bunyi, yaitu menggunakan bunyi-bunyian vokal manusia. Kemudian setelah tema, ciri yang lain yaitu instrumen dan partitur, yaitu karyanya Stockhausen. Dia istilahnya menggunakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu dia praktekkan dengan generator. Kemudian karyanya Steve Reid yang berjudul Clapping Music. Dia bermain di eksplorasi tepukan tangan. Ada juga karya John Cage yaitu Prepper Piano, di mana piano tersebut disumbat dengan menggunakan logam-logam, skrup gitu. Selain instrumen dan partitur tersebut, ciri musik kontemporer yang lain dapat ditinjau juga dari teknik garapannya. Teknik garapan musik kontemporer itu adalah teknik garapan yang terbuat dari gayanya sendiri, yaitu membuat tata gramatika atau idiom musiknya, juga susunan dan struktur harmoni yang baru. Oke. Ide garapan bisa saja menggunakan musik tradisi, tapi perhitungan nilainya bisa matematis, bisa perbandingan dari sebuah struktur rancangan bangunan. Itu dulu pemaparan dari saya tentang teori musik kontemporer. Sekian dan terima kasih. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap kreatif.